semua sobat-sobat TV Desa dan teman-teman sosiopreneur, dan juga Bapak Ibu yang telah hadir. Di sini kita bakal ada acara yang super duper seru banget nih ya. Jadi perkenalkan dulu, saya Refti, selaku MC yang bakal ditemenin sama MC yang gak kalah serunya nih. Halo Mas Habib. Halo Mbak Refti, saya ada pantun untuk malam hari ini Mbak Refti. Boleh saya sampaikan nggak? Boleh. Oke, nah ini pantunnya terinspirasi dari Bapak Rian, salah satu dosen terkece kita ya. Jadi pantunnya gini, Indonesia negara hukum, tapi rakyatnya banyak yang tidak patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, keren Mbak Refti ya? Waalaikumsalam. Keren banget. Emang Mas Habib ini jago banget ya masalah pantun-pantun gitu Bapak Ibu ya. Iya, tapi sayangnya masih sendiri aja, pantunnya nggak bisa menarik lawan jenis. Oke Mbak Refti, langsung aja malam hari ini kita akan balik lagi dengan tema yang seru Mbak Refti ya, tentang gimana sih cara memberdayakan desa melalui kampus, dan itu difasilitasi melalui suatu mata kuliah yang benar-benar diajarkan gimana memberdayakan desa itu dengan sangat baik kayak gitu Mbak Refti. Betul. Nah, di tema kali ini nih ada dua industri nih Mas Habib yang akan dibahas secara detail, yaitu industri home decoration sama fashion, memberdayakan desa dengan home decoration dan fashion yang kekinian. Jadi pastinya semua kalangan bisa banget nih pakai produk-produk yang nanti bakal ditayangin juga di sini. Jadi jangan lupa stay tune terus sampai akhir acara karena produknya beneran keren-keren banget nih malam ini. Iya, saking kerennya sampai saya ingin beli, cuman lagi bokek Mbak Refti ya. Jadi masih nabung dulu. Keren-keren banget untuk karena home decor ya. Sekarang lagi di TikTok, di Instagram lagi ada gimana sih dekor kamar, dekor rumah secara estetik gitu ya bahasanya sekarang. Tapi budgetnya yang setitik gitu kalau bahasa Jawanya gitu Mbak. Tapi jangan takut, di sini produk-produknya murah-murah loh Mas Habib. Jadi santai aja, santai kita. Jadi terus ikutin sampai akhir acara ya teman sobat desa. Langsung aja nih acara selanjutnya apa nih kira-kira Mas Habib? Oke, acara selanjutnya ini langsung aja kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Janti Gunawan dari perwakilan dari SDG Center ITS, juga perwakilan dari dosen sosiopreneur. Intinya Bu Janti ini emang keren banget, di mana-mana selalu ada karena multi talent banget Bu Janti. Langsung aja Mbak Refti ya. Mari kita sambut Ibu Insinyur Janti Gunawan MNSC Mkom IB, panjang banget gelarnya. Kepada Ibu Janti Gunawan kami persilahkan. Terima kasih Habib dan Refti atas pengantarnya. Ya, Sobat Desa, selamat petang. Ya, kita berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang SDG ITS. Hari ini sebetulnya kita menindaklanjuti nih pertemuan yang minggu lalu. Ternyata permintaan banyak banget. Itu ITS ngapain aja sih anak-anak itu di kampus? Bagaimana mereka bisa menciptakan kerjasama untuk usaha di desa. Jadi hari ini kita ingin menunjukkan bagaimana sebetulnya meskipun COVID, meskipun kita itu berada di tempat yang berlain-lainan, tetapi ternyata anak-anak ini tetap produktif. Mereka tetap kreatif, meluangkan apa yang ada di pikirannya dan menjadi sesuatu yang menarik. Nah, Sobat Desa, kami dari Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan selalu membuka kesempatan untuk bekerja sama. Dan yang dilakukan oleh anak-anak hari ini adalah bagian dari mata kuliah Sociopreneurship. Ya, apa itu Sociopreneurship? Adalah penciptaan wirausaha yang sekaligus membantu memecahkan permasalahan sosial, entah itu pengangguran, entah itu orang-orang yang kena PHK ya karena COVID, atau permasalahan lingkungan yang lain. Nah, nanti bisa Sobat Desa langsung aja tembak MC-nya bagaimana bisa bermitra dengan mereka. Selamat menikmati. Monggo. Saya kembalikan lagi nih ke MC. Baik, terima kasih banyak Bu Janti. Semoga Bu Janti selalu sehat selalu Ibu ya, di kondisi yang tidak menentu ini. Semoga sehat selalu sekeluarga dan dilancarkanlah segala urusannya Ibu Janti. Baik Mbak Refti, barusan kita juga sempat mendengar sedikit ya, bahwasannya ada kata-kata sosiopreneur. Dan apa itu sosiopreneur? Tentunya Sobat Desa ini pasti penasaran ya. Tapi bentar Mbak Refti, sebelum lanjut, ini kita salam-salam dulu kayak di radio. Iya, ini di komen YouTube ini udah banyak banget dari berbagai daerah nih, ibu-ibu, bapak-bapak, dan Sobat Desa semua. Kita sapa dulu kali ya, ada yang dari Bogor,
ada yang dari Kediri, ada yang dari Klaten. Wah, banyak banget ya Mas Habib ya. Pasti udah excited banget ya pengen tahu sebenarnya produk-produk anak manajemen bisnis itu tuh apa sih, produk-produk keren yang juga memberdayakan masyarakat desa nih. Dan tadi sempat disinggung ya sosiopreneur, kita bakal kulik lebih lanjut aja kali ya Mas Habib ya dari salah satu dosen sosiopreneur yang gak kalah keren. Kita langsung sambut aja Ibu Putih Sinansari. Dipersilahkan. Ya, selamat malam semua Sobat Desa sekalian. Saya Putih Sinansari mau memperkenalkan tentang mata kuliah Socialpreneurship atau disebut dengan kewirausahaan sosial yang semester kemarin diadakan di Manajemen Bisnis ITS. Mungkin saya akan share screen-nya. Pertama, kenapa sih kok ada mata kuliah tentang kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship? Jadi ini adalah sebuah ciri khas dari manajemen bisnis ITS yang tidak hanya ingin mencetak pebisnis ataupun yang bermindset entrepreneur, namun juga tidak hanya profit yang dikejar, tapi juga impact atau dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Jadi nantinya kami ingin anak-anak kami lulusan dari manajemen bisnis ketika berbisnis ataupun melakukan usaha mereka tidak hanya berfokus pada profit tapi juga memikirkan apa dampak sosial yang bisa ditimbulkan atas usaha atau bisnis yang mereka lakukan. Maka dari itu hal ini dicoba didorong melalui mata kuliah, yaitu mata kuliah kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Jadi kenapa sih kok ada social entrepreneurship ini? Karena kita melihat di sekitar kita ya, semakin banyak masalah-masalah sosial yang tidak terselesaikan. Mau nunggu pemerintah juga nggak tahu kapan itu akan selesainya. Maka kita sendiri harus bergerak, terutama dari para teman-teman mahasiswa yang bekerja sama, bermitra ya kalau di sini kita ngomongnya, itu dengan kelompok masyarakat ataupun UMKM. Nah, di UMKM ini kita tidak hanya membantu menjualkan produk mereka, tapi juga kita memberikan impact sosial, yaitu memberikan pelatihan, memberikan akses-akses digital yang selama ini mungkin akan menjadi kendala bagi teman-teman UKM atau kelompok masyarakat yang mempunyai produk. Kemudian di situ akan dibantu oleh teman-teman mahasiswa yang tentu saja punya resource yang lebih banyak, sehingga setelah proyek kuliah ini selesai, mereka sudah bisa selangkah lebih maju untuk memajukan bisnisnya. Dalam social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial, ada 3 hal yang menjadi fokus dari usaha tersebut. Yang pertama yaitu adalah people. People di sini itu seluruh stakeholder yang berkaitan dengan usaha tersebut. Jadi bagaimana orang-orang yang ada di dalam bisnis tersebut bertumbuh bersama sehingga dapat menciptakan dampak sosial yang lebih besar, saling bermanfaat untuk sesama. Itu adalah tujuan utama dari terciptanya mata kuliah kewirausahaan sosial ini. Apalagi di era pandemi ini, yang dimana anak-anak tinggal di lokasinya masing-masing, di rumah mereka masing-masing, sehingga dampak positifnya adalah dapat membawa nilai-nilai daerah, nilai-nilai lokal, ya kelompok masyarakat di sekitar mereka itu menjadi terbantu. Kalau biasanya hanya terfokus pada Surabaya dan sekitarnya, pada kuliah ini ketika online ini menjadi sangat menarik karena bisa membantu kelompok masyarakat ataupun UMKM yang ada di sekitar lingkungan para mahasiswa. Yang kedua adalah planet. Jadi tidak hanya berfokus pada people atau pengembangan dari orang-orang yang ada dalam bisnis tersebut, tapi juga memikirkan dampak dari planet. Jadi dalam produk tersebut dipikirkan apakah produk tersebut memanfaatkan limbah-limbah atau waste yang dihasilkan oleh industri tertentu. Nantinya Sobat Desa akan melihat banyak hasil-hasil dari produk anak-anak ini yang memanfaatkan limbah-limbah yang disulap menjadi sedemikian rupa sehingga mempunyai value yang lebih tinggi. Diharapkan dengan adanya peningkatan value dari produk ini bisa mengurangi limbah yang ada di bumi ini sehingga menciptakan planet yang lebih sustainable.
Yang ketiga, tentu saja dalam bisnis kita akan perhitungkan profit. Namun profit di sini tidak ditujukan untuk kepentingan seorang semata, tapi bagaimana profit tersebut dapat menghidupi banyak orang serta menghidupi bisnis tersebut sehingga tumbuh lebih besar. Lebih besar di sini bukan secara vertikal tapi secara horizontal, yaitu sehingga dapat memberikan makna, dapat bermanfaat bagi lingkungan yang lebih besar. Nah, di sini adalah perbedaan antara entrepreneur, sociopreneur, dan lembaga sosial. Di sociopreneur kita seperti berdiri di dua kaki, di profitable-nya dan di sosialnya. Kita harus cari profit, karena kalau tanpa profit ya nggak akan hidup itu usaha, nggak akan bisa berjalan itu bisnisnya. Tapi tidak hanya ngomong tentang profit, kita juga ngomong tentang dampak sosial. Kita mempunyai indikator-indikator yang bisa menjadi ukuran bagaimana membantu teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, sehingga yang tadinya misalnya hanya mempunyai penghasilan 50.000 sebulan, dengan adanya peningkatan usaha, peningkatan bisnis ini melalui kewirausahaan sosial, maka dapat menambah penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kira-kira itu yang bisa saya share tentang mata kuliah kewirausahaan sosial di manajemen bisnis. Kemudian nantinya anak-anak ini sudah bekerja secara kelompok dan hebatnya mereka bekerja hanya dalam daring saja. Sehingga kebanyakan daring, sehingga ini yang buat saya sangat-sangat salut terhadap karya mahasiswa manajemen bisnis ini, dapat membuat sebuah karya yang luar biasa yang nanti bisa sobat-sobat desa saksikan setelah ini. Terima kasih. Wah, terima kasih Bu Putih atas pemaparannya tentang mata kuliah Sociopreneur ini ya. Jadi untuk sobat-sobat desa juga ini bisa jadi insight kalau pandemi ini atau bekerja secara daring ini tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap produktif ya, membuat produk-produk Sociopreneur seperti yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa manajemen bisnis. Nah, mungkin udah pada penasaran nih Mas Habib, sebenarnya produk-produk apa aja sih yang malam ini kita bakal bahas di manajemen bisnis ini. Mungkin kita langsung aja kali ya persembahkan satu video nih Mas Habib tentang produk fashion home decoration batch pertama yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol nih. Mungkin operator bisa langsung di-share. Ya, langsung aja mari kita sambut video dari fashion. Tenun merupakan usaha sosial yang bergerak pada bidang fashion. Tenun menggunakan kain tenun torso asli Indonesia yang dipadukan dengan model fashion global sehingga menciptakan lini fashion yang kekinian dan tetap mengangkat unsur Indonesia di dalamnya. Saat ini, Tenun memiliki dua jenis produk, berupa chrome outer dengan nuansa coklat dan rotary shirt dengan nuansa hijau dan merah. Serta, Tenun tetap terus berinovasi dengan mitra penjahit lokal dalam menghadirkan produk-produk baru untuk kedepannya. Tenun bermitra dengan penjahit lokal serta pengrajin tenun dalam pendirian usahanya membangun brand Tenun. Ini juga merupakan dampak sosial yang kami berikan untuk dapat memberdayakan para pengrajin kain dan penjahit lokal di Indonesia. Cari tahu lagi yuk mengenai Tenun melalui Instagram @tenun.co. Melihat kurangnya pelestarian batik sebagai budaya lokal Indonesia dan juga terdampaknya para pengrajin batik khususnya di daerah Putrajaya Surabaya, Avanti lahir sebagai brand fashion yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada para pengrajin batik di Rumah Kreatif Batik Putrajaya yang terdampak pandemi COVID-19. Saat ini, Avanti sudah mengeluarkan 2 seri produk kemeja yang bernama Sindoro dan juga Rinjani. Aksen batik yang digunakan merupakan corak khas dari daerah Putrajaya yaitu daun jarak. Untuk mendukung bisnis yang sustain, tim Avanti sudah melakukan sesi edukasi kepada Bu Uka dari Rumah Kreatif Batik Putrajaya. Materi yang diberikan seputar peluang dan cara berjualan di marketplace, pentingnya foto produk, dan promosi menggunakan Canva.
Tim Avanti juga sudah membuatkan email dan membelikan Vapro sehingga dapat digunakan dengan baik oleh para pengrajin. Tak kenal maka tak sayang. Berikut adalah tim Avanti. Halo, saya Ayu Mega sebagai Chief Executive Officer. Halo, saya Dava sebagai Chief Operating Officer. Halo, saya Alia Rahmani sebagai Chief Financial Officer. Halo, saya Amira sebagai Chief Marketing Officer. Dan jangan lupa untuk kunjungi kami. Pandemi berdampak pada tren fashion wanita muda saat ini, mulai dari masker sampai tas yang sesuai untuk bepergian di kondisi seperti ini. Lahirlah OBP, All Brings Positivity, sebagai fashion brand dengan kesan ceria dan positif yang menggandeng teman-teman disabilitas dalam berkarya. Mereka itulah Tiara Handicraft yang bekerja sama dengan kami untuk menciptakan produk-produk di era new normal ini. Sembari melakukan penjualan, OBP juga melakukan training digital marketing untuk Tiara Handicraft. Dan ini dia penantian yang berbuah hasil, Ganni series perdana OBP Highway and On Cloud 9. Kami menggabungkan antara fungsionalitas dan estetika, dapat menjadi handbag, sling bag, dan juga backpack, cocok untuk bepergian di era pandemi ini. Buat kalian yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan produk kami, langsung dapat menghubungi kontak berikut ini. Kini, tren tas anyaman yang kian menjamur dan potensi para pengrajin dalam membuat berbagai tas anyaman plastik, maka muncullah ide bisnis sosial baru yaitu Simpulan. Kami bekerja sama dengan pengrajin asal Dusun Mulu yaitu Bu Sekti, Putri, Putini, dan Bu Samini. Sayangnya, masih minimnya upah yang diterima oleh pengrajin Dusun Mulu serta belum menguasainya teknik pemasaran online. Oleh sebab itu, Simpulan hadir untuk membantu menyejahterakan pengrajin Dusun Mulu melalui memberikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Hasil produk kerjasama kami memiliki keunggulan yaitu tahan air, desain yang estetik, harga terjangkau, serta bahan baku yang berkualitas. Simpulan, menyimpul tali, menaut arti. Oke, keren-keren banget nggak sih Mbak Refti? Keren banget nih, kreatif banget ya teman-teman mahasiswa semua. Ya bahkan kita aja nggak akan kepikiran nggak sih kalau ada ide seperti itu gitu loh. Tapi teman-teman bisa memikirkan ada gap di situ, ada celah di situ dan mengambil kesempatan bahkan memberdayakan orang kayak gitu Mbak Refti. Itu beneran keren banget sih Mas Habib. Tadi ada empat kelompok sosio nih, ada Denun, ada Avanti, ada OBP, sama ada Simpulan yang semua produknya keren-keren banget dan kekinian pastinya Mas Habib. Jadi buat dipakai di foto-foto di Instagram tuh tetap bagus nih. Jadi buat sobat-sobat desa silahkan dibeli. Nah, daripada tadi kan cuma overview aja nih Mas Habib, overview video-video teman-teman. Nah, biar kita lebih jelas lagi nih untuk berbincang-bincangnya, kita langsung aja kali ya undang teman-teman dari Denun, Avanti, OBP, dan Simpulan. Oke, ini berarti menutup Mbak ya? Kok udah kesimpulan? Bukan Mas Habib, itu nama bisnisnya, namanya Simpulan. Iya. Nanti kita coba tanya aja ya, kenapa sih namanya Simpulan gitu ya? Iya, jadi pengen menutup aja udah Simpulan gitu. Oh gitu. Halo, coba kita sapa dulu ya. Halo, kita sapa dulu ya teman-teman. Teman-teman dari Denun. Denun ini kayak nama film ya? Iya, nama film hantu ya. Iya. Terus ada Avanti. Halo. Oh iya. Udah on cam semua ya. Iya. Coba kita sapa satu-satu dulu Mbak Refti ya. Halo dari Denun. Lambaikan tangan, bilang hai dong. Halo. Bilang hai dong. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ya, halo Mbak Refti, Mas Habib. Oke. Dari ada Chandrica nih Mas Habib dari OBP. Halo Chandrica. Halo, selamat malam Mas Habib dan Mbak Refti. Malam. Malam. Ya. Terus yang selanjutnya ada dari Avanti. Halo Dava. Halo Mas Habib dan Mbak Refti. Halo. Dan yang terakhir nih Mas Habib, Simpulan. Apa sekalian kita tanya kenapa ya namanya Simpulan? Halo Mas Radif. Nanti aja. Nanti aja. Halo Mas Radif. Halo Mbak Refti, Mas Habib. Oke, ini udah hadir di sini semua ya, Sobat Desa.
ada 4 dari CEO ini kayaknya. Ini CEO wajahnya kayak banyak beban gitu loh ya. Mikirin temannya kemana, nggak selesai tugasnya ini kemana gitu. Jadi kita akan talk show, mini-mini talk show lah ya. Talk show tipis-tipis bahasa kerennya Mbak Refti. Kita akan tanya sedikit tentang kenapa sih kok sosiopreneurnya kayak gini, kenapa kok kayak gitu. Kenapa kok bisa sih cari celah untuk membuat produk-produk keren ini ya Mas Habib ya? Ya, asli keren-keren banget. Saya jadi insecure ini malah di sini. Mending saya beri diri saja ya. Oh enggak. Oke, langsung aja Mbak Refti ya. Pertama-tama mau tanya siapa dulu Mbak Refti ini? Ini kita tanya Denun dulu kali ya, yang namanya mirip film. Ini kenapa sih? Sebenarnya kita pengen pertanyaan basic dulu kali ya Mas Habib. Sebenarnya kalian tuh menemukan permasalahannya apa sampai akhirnya terpikirkan nih untuk membuat produk-produk yang kalian buat nih. Terus juga kita juga penasaran ya, karena di sini nama-namanya tuh lucu-lucu ya, ada yang mirip film hantu, ada yang kesimpulan kalau kata Mas Habib, ada OBP, ada Avanti. Nah, kita juga pengen tanya-tanya kenapa kalian ngasih nama bisnisnya tuh seperti itu gitu. Coba kita mulai dari Denun. Halo Mbak Rida. Ya, halo Mbak. Nah, gimana sih untuk terbentuknya Denun ini, bisa boleh diceritain nggak ke Sobat Desa semua? Untuk awalnya mungkin emang aku sama tim pengen di bidang fashion gitu ya, kayak cari-cari ide apa sih yang bisa diangkat dari bidang fashion ini. Terus kita juga akhirnya ada satu concern ke kain tenun Indonesia. Kan kain tenun kan bagus banget, sedangkan di Indonesia itu kalau batik udah biasa banget kan. Dan selain batik itu Indonesia juga punya kain tenun yang oke banget, yang bagus banget gitu corak-coraknya. Akhirnya kita pakai kain tenun aja, kita combine sama model-model yang lebih kekinian lah. Jadi meskipun bajunya itu baju yang bernuansa modern, tapi tetap mengandung unsur Indonesia gitu. Mantap. Kalau namanya kenapa itu terinspirasi dari tenunnya ya berarti ya, jadi Denun gitu. Mikirnya simpel aja sih, kayak tenun jadi Denun gitu. Simple tapi ear catching ya Mas Habib, jadi gampang gitu diingatnya Denun. Iya, langsung ngiang-ngiang ini. Betul. Denun ini. Iya. Oke. Iya Mbak Refti, tadi Denun sempat bahas kalau batik di Indonesia itu udah biasa aja, terlalu banyak ya. Coba kita tanya yang pakai produk batik ini. Kompetitor nih sepertinya Mas Habib. Bukan kompetitor, lebih ke arah persaingan tidak sehat ini, enggak? Oh ya. Nah, persaingannya ya. Oke, langsung ke Avanti ya, batik ini. Silakan Mas Dava, boleh tolong diceritain mungkin latar belakangnya terbentuknya Avanti. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Avanti sendiri. Di sini kami menyorot batik dari pengrajin batik di kawasan ekslokalisasi Doli sebagai fokus kami, karena memiliki potensi yang cukup besar apabila dilakukan sebuah inovasi produk menggunakan kain batik dari pengrajin-pengrajin tersebut. Terlebih lagi, batik khas dari pengrajin batik di kawasan Putrajaya ekslokalisasi Doli masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas, dan produksi batiknya sendiri itu terus menurun karena menurunnya permintaan kain batik selama pandemi. Oleh sebab itu, hadirlah Avanti sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Oke, Mas Dava, keren banget ya. Jadi kalau Mbak Rida tadi berasal dari kita cari fashion, lalu muncul permasalahan di situ. Kalau Mas Dava ini dari permasalahan dulu Mbak Rida ya. Lalu munculnya, kita pakai batik, kita pakai fashion kayak gitu. Jadi ada perspektif beda untuk menciptakan fashion di Sosiopreneur. Oke. Betul. Next, mungkin ke OBP dulu kali ya, ke Mbak Chandrica nih. Kira-kira gimana sih terbentuknya OBP? OBP itu sebenarnya apa sih? Apakah ada kepanjangannya? Atau gimana? Terima kasih Mbak Refti. Jadi kami dari OBP, sebenarnya OBP ini kepanjangan dari Own Bring Positivity, di mana artinya itu adalah own, dimiliki, bring positivity adalah memberikan dampak positif. Jadi untuk gampangnya kita manggil OBP seperti itu. Jadi OBP ini kita melakukan pemberdayaan disabilitas. Jadi di sini kita bekerja sama dengan
Tiara Handicraft Surabaya. Jadi kita melihat awalnya permasalahannya itu adalah ada teman-teman disabilitas yang sebenarnya memiliki potensi, tapi di sini kurang dikenal nih sama generasi muda. Nah, kalau Tiara Handicraft yang biasanya target pasarnya itu adalah 35 tahun ke atas ya mungkin, jadi OBP ini hadir untuk memperkenalkan disabilitas kepada kaum-kaum yang lebih muda, yaitu generasi milenial dan juga generasi Z, dengan produk-produk fashion, karena sekarang yang lagi trendy kan fashion ya, jadi untuk menjangkau pasarnya juga lebih gampang. Jadi dari situlah kita hadir OBP, seperti itu Mbak Revi. Oke, mantap. Keren banget ya tadi memberdayakan teman-teman disabilitas dari Tiara Handicraft Surabaya. Nah, oke, selanjutnya nih langsung ke yang terakhir. Kepada Mas Radif nih, simpulan bisa dijelaskan mengapa namanya simpulan? Ya, sama yang latar belakangnya ya. Kira-kira kalian kok bikin ide tersebut itu apa? Sama mungkin ini lanjut nanti next ke kelompok selanjutnya juga, sama jelaskan Mas Radif ya, mungkin mitranya siapa dan kenapa kok pakai mitra itu, kayak gitu sih. Baik, terima kasih kesempatannya buat Mbak Refti sama Mas Habib. Jadi simpulan itu sebenarnya berhubungan sama tujuan kita ya, sama tagline kita juga. Jadi tagline kita itu menyimpul tali dan menaut arti. Jadi kita mau melalui simpulan produk kita ini, kita mau menghubungkan masyarakat Indonesia dengan para pengrajin, yaitu mitra kami di Dusun Wulu. Nah, pertamanya itu kami bingung nih, kenapa kita mau ambil masalah apa di Indonesia, kan banyak masalahnya ya. Akhirnya kita coba cari di berita-berita, kira-kira apa sih yang bisa kita manfaatkan. Terus kita coba cari juga di Instagram. Kemudian kita lihat nih ada beberapa Instagram yang menjual tas anyaman. Nah, di sini kami melihat harganya itu sangat tinggi. Nah, maka dari itu mungkin kita berpikir mungkin asik kali ya kalau kita bisa jual dengan harga yang lebih murah. Nah, maka dari itu kita coba cari orang yang bisa membuat produk kami, yang bisa merealisasikan desain kami. Akhirnya setelah cari-cari, kami menemukan ada para pengrajin di Dusun Wulu ini, ada Bu Tri, Bu Tini, dan Bu Sekti, serta ada juga Bu Samini. Nah, di sini kami coba kulik lagi mereka itu sebenarnya seperti apa. Nah, kami dapat informasi kalau mereka ini sebenarnya sudah memulai jualan juga produk anyaman juga. Nah, tapi setelah dilihat itu desainnya itu cukup kaku sama kurang modern. Nah, maka dari itu kami coba kolaborasi ide dengan mereka, coba kita kasih desain yang lebih trendy dan lebih modern. Akhirnya setelah kita kasih dan ternyata mereka bisa, akhirnya kita mulai bekerja sama sampai saat ini. Seperti itu. Keren banget simpulan ya. Asli keren banget. Aku sampai speechless bahwa mereka punya tagline membangun simpul. Ayo. Ya, pokoknya membangun simpul menaut ragi gitu ya. Menyimpul hati, menaut ragi. Gitu gak sih Mas Radif? Menyimpul tali, menaut arti, Mas. Oh iya. Salah Mas Habib, kurang dibaca ya berarti ya. Maaf, udah semester tua Mbak Refti ya, jadi agak mengalami kemunduran kayaknya ini. Pusing, week terakhir kuliah ya Mas Habib ya? Iya, seperti itulah. Jadi dari Mas Radif ini kita tahu bahwasannya untuk mencari partner, mitra yang sesuai, yang tepat sasaran itu juga perlu proses gitu Mbak ya. Tadi jelaskan bahwa cari dulu di Instagram ya. Ternyata ada ini, tapi kok mahal-mahal. Akhirnya cari mitra yang sekiranya bisa mampu menciptakan secara efektif di situ. Efisien dalam hal biaya maupun efisien dalam hal waktu. Dari situ coba kita beralih ke teman-teman lainnya Mbak Refti dengan pertanyaan yang sama. Kira-kira kenapa milih mitra yang sekarang? Dan prosesnya ketemu mitra tuh seperti apa sih teman-teman? Tadi mungkin kalau dari OBP sendiri kan udah tahu nih, Mbak Chandrica tadi udah sempat jelasin Tiara Handicraft, Mas Radif tadi teman-teman di Desa Wulu, dan mungkin selanjutnya ke Mas Dava kali ya. Mas Dava, halo. Halo. Gimana tuh cara proses bertemu dengan mitra, dan sebenarnya mitra Avanti ini siapa sih? Oke,
penjelasan mitra dulu. Mitra kami sendiri itu Rumah Kreatif Batik Putrajaya yang merupakan salah satu wadah binaan Pemkot Surabaya yang didirikan pada awal tahun 2016. Lokasi yang semulanya merupakan lokalisasi Doli ini dijadikan warga dan wisatawan untuk belajar membatik sekaligus mengenal batik khas lokalisasi Doli. Nah, untuk prosesnya sendiri itu kami awalnya kan searching dulu di internet apa sih ini Rumah Kreatif Batik sendiri. Nah, lalu kami pun berkunjung ke sana untuk melihat apa saja sih proses cara mengerjakan batik, lalu apa namanya dijual kepada siapa. Nah, di sana kami ada ide nih, kenapa sih pemasaran dari rumah kreatif batik sendiri itu tidak menggunakan digital marketing ya? Karena dari SDM sendiri itu tidak bisa menghandle marketing tersebut. Oleh sebab itu kami memilih Rumah Kreatif Batik sendiri sebagai mitra kami. Seperti itu. Oke, keren banget Mas Dava ya. Aku mau konfirmasi lagi Mas Dava. Ini kan online ya. Dan juga mitra Avanti ini kan di Surabaya. Tentunya Surabaya kan juga lagi zona merah Mas ya. Juga ada PPKM dan lain sebagainya. Kira-kira proses komunikasinya itu seperti apa Mas Dava dengan mitranya itu? Awal komunikasi sendiri itu kami berkunjung secara langsung itu ke tempatnya. Itu untuk memilih berdiskusi tentang motif batik yang akan dipakai. Lalu selanjutnya itu kami melalui WhatsApp. Seperti itu Mas. Oke, berarti online-nya dimaksimalkan Mas Dava ya. Keren banget sih, baik online tapi udah bisa menghasilkan suatu produk yang keren banget, siap jual dan eye catching gitu Mbak Refti ya. Banget. Oke, ini lanjut nih ke Barida dan Nun. Gimana nih caranya berkomunikasi dengan mitra? Bagaimana teman-teman dari Denun ini nge-reach mitranya di awal? Boleh diceritakan mungkin berbagi pengalaman? Kalau dari Denun sendiri kebetulan waktu itu setelah kita nentuin ya kita mau ambil bidang fashion dan kita tentuin udah concern ke Tenun, kita ada ada perwakilan dari tim kita yang memang punya kenalan penjahit pertama. Nah, penjahitnya ini di Surabaya. Jadi kita emang udah ada istilahnya ada jembatannya lah ke penjahit ini. Nah, untuk dari produsen tenunnya sendiri dari perwakilan tim kita pun ada pernah mengunjungi di tempat produksi tenun ini. Jadi kita juga ini sebelum PPKM ya. Jadi kita memang sudah ada perwakilan dari tim kita yang berkunjung ke tempatnya. Nah, setelah PPKM ini kita lebih banyak melalui online sih. Jadi kalau tektokannya sama mitra kita ya lewat via chat atau diskusinya lewat perwakilan kenalan penjahit tadi ini gitu. Oke, mantap. Bener-bener ya ini teman-teman mahasiswa bisa banget memanfaatkan keadaan yang lagi genting-gentingnya, yang harus online, tapi tetap menghasilkan produk-produk yang keren-keren banget nih. Kita udah mention berkali-kali, emang produknya keren banget ya Mas Habib ya. Jadi emang bener-bener sangat speechless gitu ngelihat produk-produk teman-teman ini. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya kali ya Mas Habib. Ini kan online, terus juga teman-teman juga kita tahu dari banyak daerah kan, teman-teman semua tuh setahu aku tuh nggak dari satu daerah yang sama. Untuk proses ke mitranya itu berjalan secara online, diskusi sama teman-teman juga berjalan secara online, produksi semua controlling juga mostly secara online. Nah, mungkin sobat-sobat desa di sini tuh pengen tahu sebenarnya di pandemi seperti ini, di keadaan yang semuanya serba online ini, kendala-kendala apa sih yang teman-teman itu lalui dan gimana caranya kalian mengatasi hal-hal yang menghambat atau mungkin mengganggu sedikit di proses produksi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu nih Mas Habib? Bisa dari OBP sih ya. Oke. Silahkan Mbak Chandrica. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana sih caranya kami membangun kerjasama dengan mitra ya, terutama karena mitra ini kan adalah kuncinya kita
untuk kegiatan socialpreneurship ini, seperti itu. Nah, jadi di sini cara kita tuh ada secara formal dan juga informal, kombinasikan ini. Jadi yang pertama ini secara formal, yang secara formal ini cara kami itu adalah untuk kami yang ada di Surabaya dan juga teman-teman kami yang berdomisili di Surabaya itu berusaha untuk stay in touch dengan Tiara Handicraft itu setiap minggunya, tapi dengan protokol kesehatan. Tapi kalau saya sendiri, kebetulan saya sendiri ada di Bali. Jadi untuk saya di Bali ini kita lebih mengutamakan pembagian tugasnya aja. Jadi di sini saya lebih banyak membantu mungkin weekly report yang dari kegiatan socialpreneur itu saya yang buat. Jadi bagaimana sih agar workload-nya itu tetap baik kalau dari internal. Tapi kalau dari mitra, kami berusaha untuk tiap minggunya itu tetap berkomunikasi via WA maupun secara langsung. Tapi secara informal, kami juga sempat melakukan buka bersama waktu bulan Ramadan kemarin gitu. Nah, tapi itu diwakilkan oleh teman-teman yang ada di Surabaya. Jadi kuncinya untuk bekerja sama di masa pandemi ini adalah bagaimana sih kita berkoordinasi setiap hari, bagaimana kita tahu progresnya itu setiap hari. Nah, seperti itu sih kalau untuk secara internal dari tim. Oke, berarti kendala yang utamanya ini Mbak Ica ya, berarti kurang lebih ke komunikasi ya, karena jaraknya berjauhan, Mbak Ica di Bali, teman-temannya di Surabaya, mitra di Surabaya itu jauh ya, nggak bisa 15 menit sampai Mbak Refti ya. Iya, jauh banget kemarin juga ada ini sih Mas, kendala di produksi kita ada tertunda seperti itu. Nah, kita mengakalinnya gimana sih gitu kan. Nah, kita punya akal-akalan juga nih biar tetap di kegiatan socialpreneurship ini berjalan gitu. Nah, kita meluncurkan juga nih reseller dari Tiara Handicraft. Kita bantu untuk jualin produk-produk Tiara Handicraft yang belum terjual. Jadi semua operasional tetap berjalan walaupun ada penundaan pembuatan produknya. Seperti itu Mas Habib. Oke. Mantap. Jadi otaknya tetap harus diputer ya Mas Habib, mau ada kendala seperti apapun, tapi teman-teman mahasiswa ini otaknya benar-benar kreatif, jadi bisa menjawab segala permasalahan yang ada di keadaan pandemi ini. Oke, terima kasih Mbak Ica. Manajemen resikonya lah. Manajemen resikonya keren banget nih berarti OBP. Kita anak manajemen harus bahas sedikit-sedikit lah tentang manajemen Mbak Refti. Harus nyenggol-nyenggol sedikit ya Mas Habib materi yang telah diberikan Bapak Ibu dosen. Biar kelihatan nggak off cam gitu waktu kuliah online. Betul, biar kelihatan memperhatikan saat online kelas ya Mas Habib ya. Iya, siap. Boleh nggak nimbrung? MC boleh nggak nimbrung? Boleh banget Bu Janti, silahkan. Ini saya dapat WA nih dari teman-teman tadi pagi, sebetulnya ada acara bagaimana menciptakan wirausaha di desa, dan seringkali orang-orang tuh bilang nggak punya modal. Sebetulnya benar nggak sih masalah utama itu di modal? Coba saya pengen dengar juga dari teman-teman. Nah, coba nih Ibu Janti mungkin mau menunjuk siapa nih Bu Janti nih? Ada teman-teman dari Simpulan, Denun, Avanti. Simpulan boleh? Silahkan Mas Radif. Baik, mungkin bisa diulangi lagi ya Bu pertanyaannya. Waduh, Radif tolong bangun. Ya, beberapa tadi saya diskusi, ada seminar ya, tadi diskusi tentang bagaimana menciptakan wirausaha di desa, dan seringkali orang-orang tuh bilangnya yang dikeluhkan itu nggak ada modal gitu ya. Sebetulnya yang kalian lakukan ini kan banyak tuh, kalian jualan ini, jualan itu tuh sebetulnya modalnya berapa miliar sih gitu, maksudnya apa modal itu menjadi kendala utama atau gimana? Coba di-share bagaimana mengatasinya. Jadi apa sebetulnya yang lebih penting untuk bisa menjalankan usaha? Baik Bu. Jadi kalau dari simpulan sendiri, modal itu bukan kendala utama ya Bu, melainkan lebih lebih ke yang harus diutamakan niat sebenarnya sih Bu. Kalau mau bisa dicari lah modal itu. Kalau dari simpulan itu modal juga nggak sampai jutaan malah Bu. Modal awalnya itu hanya sekitar 600.000 atau 500.000. Sekiranya segitu, kemudian kami kembangkan selama sebulan ini bisa kami dapatkan 1.800.000. Seperti itu. Keren banget. Luar biasa. Terima kasih, Simpulan.
Berarti dapat insight juga nih Mas Habib. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di luar sana takut mau bisnis karena nggak ada modal, jangan takut. Tadi kata Mas Habib yang penting niat dulu. Daripada idenya diambil orang lain, mending kita dulu yang mulai kan. Soalnya kalau misalkan belum dimulai, sayang kalau idenya diambil orang lain, ntar cuma bisa nyesel gitu. Iya, oke Mbak Refti. Kalau gitu daripada idenya dibuang sia-sia ya, langsung aja ini teman-teman ada waktu buat meromosikan idenya supaya ada yang beli gitu Mbak Refti ya. Nah, tadi juga saya pernah aku baca nih chat di live YouTube ada yang nanya nih produk-produknya bisa dibeli di mana aja sih sebenarnya. Jadi mungkin ini ajang kalian untuk promosi ya kepada para sobat desa biar produknya tuh bisa laku dan dikenal di seluruh Indonesia gitu. Silakan mulai dari Mari kita Avanti. mulai dari mana Mbak Refti? Avanti mungkin ya. Silakan. Promosinya nanti sampaikan juga ya, kayak official akunnya itu apa aja. Betul. Soalnya di sini sobat desa benar-benar dari seluruh Indonesia nih, ada dari Kebumen, dari mana-mana pokoknya. Jadi kalian harus memanfaatkan acara ini sebagai ajang promosi produknya nih teman-teman. Silakan. Oke, di sini Avanti sendiri hadir dengan dua series, yaitu seri Sindoro dengan paduan batik di bagian kerah, lalu seri Rinjani dengan paduan batik di bagian sakunya. Produk ini sangat cocok bagi kalangan muda karena tujuan value dari produk kami sendiri itu membantu melestarikan budaya lokal Indonesia, yaitu batik dengan menawarkan produk yang memiliki desain modern dan memberdayakan pengrajin rumah kreatif batik Putrajaya dengan turut memberikan pelatihan yang dibutuhkan demi bisnis yang berkelanjutan. Nah, untuk produk kami sendiri ini bisa didapatkan di Shopee dan Tokopedia dengan nama tokonya sendiri Avanti The Brand tanpa spasi dengan harga masing-masing 155.000. Untuk sosial media sendiri, kami mempunyai sosial media Instagram yaitu Avanti The Brand. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau mau beli Avanti langsung cek di IG-nya aja, di situ disediakan ya pembeliannya dari mana. Oke, next Mbak Refti, kita langsung ke Denun aja ya, karena habis ini masih banyak banget yang perlu kita ulik lagi ya. Gitu. Tuh, langsung saja nih Mas Habib. Silakan Mbak Rida. Oke, mungkin aku jelasin dikit tentang Denun. Ini merupakan usaha sosial di bidang fashion dengan penggabungan kain tenun asli Indonesia yang digabungkan dengan mode fashion global. Nah, dari kain tenun ini sendiri akan memberikan unsur Indonesia meskipun style yang kita gunakan ini style-style yang sangat casual. Jadi kita sekarang ada 2 jenis produk yang sudah kita rilis, yaitu ada Gloom Outer dan Retro Shirt. Nah, mungkin untuk sahabat desa yang mau membeli atau penasaran dengan produk kita, bisa langsung kunjungi aja Instagram kita, ada di denun.co. Kita juga menyediakan Shopee, jika misalnya sahabat desa suka berbelanja di e-commerce gitu. Terima kasih. Wah, mantap tuh. Ada gratis ongkir nggak, Rida? Di tanggal 7 bulan 7 biasanya ada event gratis ongkir dari Shopee-nya sih, Mbak. Nah, itu bisa jadi kesempatan ya buat teman-teman sobat desa. Mas Al ya Mbak Refti ya kalau di Shopee ya. Iya, jadi bisa jadi kesempatan buat yang mau beli produknya Denun tapi menunggu gratis ongkir bisa langsung ke Shopee. Terus selanjutnya ada dari OBP nih. Silakan Beica. Oke. Halo, selamat malam pemirsa sobat desa semuanya. Jadi kami dari OBP adalah sebuah fashion brand yang mendukung pemberdayaan disabilitas. Jadi buat pemirsa semuanya yang ingin memiliki produk yang multifungsi ya. Jadi di sini keluaran terbaru kita ini adalah tas, di mana ini multifungsi, bisa digunakan sebagai tas tenteng, bisa digunakan sebagai tas ransel, dan bisa digunakan sebagai tas lempang. Bisa langsung cek di Instagram @hiobp, dan juga buat sobat desa sekalian yang mungkin masih kurang berkenan nih sama produk-produk dari OBP yang
desainnya cute. Nah, jangan khawatir. Jadi di sini kita juga meluncurkan platform OBP for Tiara dengan produk yang lebih beragam. Jadi jangan khawatir, langsung cek aja di Instagram @hiobp karena akan ada banyak informasi, dan mumpung sekarang 7 ya, jadi ada free gratis ongkir juga, langsung aja datang ke marketplace kami di Shopee karena bakal dapat gratis ongkir juga. Jadi jangan sampai dilewatkan ya teman-teman Sobat Desa semuanya. Terima kasih. Semoga membantu dari teman-teman disabilitas ya teman-teman semuanya. Oke, makasih Mbak Ica ya. Mbak Ica fresh banget ya malam hari ini, kayak udah nyiapkan banget buat TV Desa ini. Makanya langsung aja cek di HiOBP kayak gitu. Langsung terakhir kita kesimpulan, kita sambut Mas Radif ini, kayaknya udah siap promosi. Baik, jadi simpulan ini menjual tas anyaman dari plastik kaca Mambo yang dibuat oleh 4 pengrajin di Dusun Hulu, ada Bu Tri, Bu Tini, Bu Sekti, dan Bu Samini, yang mana kami jual melalui Instagram, kemudian ada juga di Marketplace, Shopee, dan Tokopedia, yang bisa dicari dengan nama simpulan_id, dengan harga pada range 89.000 hingga 139.000. Untuk saat ini ada 3 varian. Yang pertama itu ada Bina dengan 2 model, model kecil dan model large. Kemudian ada juga Raya dan juga ada Ayara. Buat teman-teman yang suka tas, bisa langsung cek IG kita di simpulan_id. Terima kasih. Oke, makasih banget ya buat 4 tim yang menurut kita itu keren-keren banget Mbak Revi. Mas Habib, ini luar biasa sekali ada timnya. Jadi keempat tim ini juga nggak hanya sekedar promosi soal produknya mereka, tapi mereka bekerja sama dengan influencer. Ini contohnya ada King Nasar dari Simpulan itu. Ada Mas Aldebaran tuh, lihat tuh dari Avanti, Mbak Saskia Diameka sama Mika Tambayong. Oh, mereka ini luar biasa loh, bekerja sama dengan mewakili produk mereka masing-masing. Luar biasa. Iya, keren banget Pak, sumpah. Make di BTS kalah ya Pak, Make di BTS. Kalah ini. Going to viral ini. Luar biasa. Langsung viral. Jadi buat Sobat Desa yang ingin produk yang dibawa influencer ya, bahkan dikenalkan oleh influencer tapi harganya masih bersahabat, langsung aja cek OBP, Simpulan, Denun, dan Avanti di Instagram masing-masing. Dan sedikit info juga nih Mas Habib bagi Sobat Desa yang emang misalkan nggak mau beli nih tapi kayaknya kita pengen deh jadi mitra sama teman-teman sosio ini, mungkin bisa langsung aja di reach, di chat, di sosial media mereka, di situ mungkin bisa diajak kerjasama. Jadi sosial media itu bukan cuma buat beli aja, tapi kalau mau ngajak mitra juga boleh banget nih Mas Habib. Oke, kalau gitu thank you ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di TV Desa selanjutnya. Baik Mbak Refti, kita masih ada brand fashion lagi nih. Jadi nggak hanya 4 aja ini ya. Jadi kita masih ada brand fashion. Langsung aja tanpa berbasa-basi lagi. Next, silakan Mas Atala untuk operator. Jaga.co merupakan brand fashion yang menjual baju batik dengan desain kekinian yang diproduksi oleh teman-teman disabilitas. Series pertama kami adalah Smara Outer dan Sorai Outer yang menyajikan baju batik dengan desain kekinian dan dapat dipakai untuk acara formal maupun non-formal. Kami bekerja sama dengan Batik Wistara, produsen batik di Surabaya yang memberdayakan penyandang disabilitas untuk berkarya dan memproduksi kain batik. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram jaga.co. Yuk, bangga pakai batik! Hai, kami dari tim YScale. Perkenalan dulu yuk.
Loyoscal beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Dandi sebagai CEO, Anggi sebagai CFO, Aulia sebagai CMO, Yuda sebagai CEO, dan juga Cindy sebagai CTO. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan produksi para pengrajin lokal menurun. Di sisi lain meninjau permasalahan baru, khususnya limbah kulit sintetis yang kian meningkat. Oleh karena itu, Loyoscal bekerja sama dengan salah satu pengrajin tas kulit lokal yang berada di wilayah Mojokerto dan berhasil memproduksi tas lempang yang juga dapat berfungsi sebagai dompet. Tidak lupa juga untuk membantu kegiatan produksi mitra kami ke depannya, kami juga melakukan pemberdayaan yang telah dijadwalkan. Produk ini efisien untuk dibawa kemana-mana dan juga tentunya simple, karena produk ini memiliki nilai kegunaan yang multifungsi, seperti penyimpanan kartu, uang kertas, uang receh, dan juga smartphone. Tas lempang ini sangat efisien untuk digunakan. Mari gunakan produk lokal melalui Loyoscal yang juga dapat kamu akses di berbagai channel kami. Loyoscal, your best local is. Kalian masih pakai kantong plastik waktu belanja di pasar bar? Udah gak zaman gak sih? 5,4 juta ton sampah plastik tiap tahun di Indonesia. Terus, kalian tahu gak gimana nasib para penjahit di masa pandemi? Hah? Emang kenapa? Mas Bar kasih paham ke Rizky. Para penjahit ini mengalami penurunan omset 20-30% loh. Maka dari itu, Amisandi hadir menjadi socialpreneur yang akan memanfaatkan kain perca batik menjadi tas belanja yang akan menggantikan peran kantong belanja plastik swalayan Anda. Wow! Untuk mendukung tercapainya SDGs, Amisandi bermitra dengan Ibu Gi sebagai salah satu penjahit yang juga terkena dampak dari pandemi. Tak lupa, Amisandi juga ingin berkontribusi mengurangi jumlah sampah plastik dan mengurangi limbah kain perca di masyarakat. Kepo kan produk apa aja yang Amisandi punya? Sini aku tunjukin produk yang kita punya. Amisandi memiliki 2 produk. Yang pertama ada Bliana, yaitu tas belanja dengan 3 pilihan warna. Yang pertama ada warna sapphire, ada warna medallion, dan juga ada warna hibiscus. Harga dari tas belanja ini cuma 50 ribuan aja. Dan yang kedua ada Zehra, yaitu sebuah pouch dengan 2 pilihan warna, ada hitam dan krim, harganya cuma 25 ribuan aja. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan follow IG kita @amisandi.id atau kalian bisa scan barcode yang ada di sini buat kepoin semua sosial media yang kita punya. Bye-bye. Mantap, ini juga gak kalah keren sama yang tadi di batch pertama ya Mas Habib ya. Emang insecure nih aku jadi MC di sini, produknya benar-benar keren, memberdayakan masyarakat. Selain profit, mereka juga social oriented ya, karena ini socialpreneur. Oke, langsung aja, tadi kan sudah ada nih di beberapa video disinggung SDG. Nah, sebenarnya kita mau tanya nih ke teman-teman dari Sejagat, dari Loyoscal, dari Amisandi, dari Nitentik. Nah, kita bisa tanya nih sebenarnya latar belakang bisnisnya apa dan menjawab permasalahan SDGs nomor berapa gitu ya. Kita bisa tanyakan pertama ke siapa nih Mas Habib kira-kira? Kayaknya mau tanya ke yang namanya unik ini ya, Sejagat kayak gitu. Tapi nggak ada E-nya, S doang gitu loh. Sejagat gitu ya. Iya, langsung aja bingung ya saya ngomongnya Seja atau Seja, silakan aja dilafalkan sekalian untuk Sejagat. Oke, selamat sore. Halo Bapak Ibu dosen, Mbak Mas MC, dan Sobat Desa sekalian. Perkenalkan, saya Salsabila, perwakilan dari Sejagat. Sejagat ini adalah Sekar Jagat namanya, tapi kita singkat menjadi Sejagat. Artinya simbol keindahan dunia, sesuai dengan produk kami yaitu batik sebagai simbol keindahan Indonesia. Nah, Sejagat ini lahir dari keinginan kami untuk membantu mengembangkan ruang kerja untuk teman-teman disabilitas, karena kami melihat di Indonesia sendiri peluang kerja untuk teman-teman disabilitas ini masih sangat terbatas seperti itu ya, Mbak Mas MC, seperti yang kita tahu. Nah, selain itu kami juga ingin mengajak teman-teman, khususnya kaum muda, untuk lebih tertarik untuk menggunakan dan melestarikan batik dengan kampanye kami, yaitu Bangga Pakai Batik. Seperti itu. Oke, mantap banget ya Mbak Salsabila ini. Panggilannya siapa? Salsa, Sabil, atau Bila?
Mbak Sabil aja, Mas. Oke, kalau Bila nanti kayak lirik lagu Bila Waktu. Oke, lanjut aja Mbak Sabil ya. Sejagat keren banget, langsung aja kita ke Akbar Wahyono ini. Ini Masnya glowing banget ya. Coba sih Mas Akbar Wahyono ya. Malu-malu Dijelaskan. tuh Mas Habib, salting Mas Akbar. Iya, senyum-senyum. Latar belakangnya apa dan kenapa milih SDG itu gitu Mas Akbar? Produk nama kami kombinasi dari dua kata. Mas Akbar sebelumnya maaf suaranya kurang terdengar ya? Halo, apakah sudah terdengar? Ya, oke. Ya sudah. Untuk produk nama kami adalah I'm Sandy. Kombinasi dari dua kata antara I'm yang berarti murni dan juga Handy yang berarti berguna. Nah, I'm Sandy ini filosofinya bentuk kekerasan sosial yang memanfaatkan potongan kain perca yang tidak terpakai. Selain mengurangi masalah limbah kainnya, I'm Sandy juga memberdayakan penjahit berpengalaman dalam produksi produk kerajinan kainnya. Dan untuk mengatasi masalah SDGs-nya, MISND mengusung permasalahan yang ada di SDGs, yaitu SDGs nomor 8, 14, 15, dan 17, di mana MISND juga berupaya memberdayakan penjahit lokal khususnya Bandung, terutama yang terkena situasi pandemi COVID-19, melalui kerjasama mitra dengan MISND. Terima kasih Mas Habib dan Mas. Oke, Mas Akbar ya, meskipun agak samar-samar suaranya ya, kayak gerilya, kayak pasukan gerilya, cuman kita malu-malu nih kayaknya Mas Akbar. Iya, masih agak malu. Pemalu banget ya orangnya, shy. Jadi langsung aja kita ke next aja. Kita udah tahu latar belakangnya dari timnya Mas Akbar ini gimana. Langsung kita lowest scale dulu. Ada Mas Yuda Ramadan. Halo Mas Yuda. Ya, halo Mas. Selamat malam semua. Jadi di sini saya mewakili dari Loiskel. Jadi Loiskel sendiri itu adalah suatu bisnis yang menggunakan kain limbah kulit sintetis untuk digunakan sebagai tas lempang. Jadi Loiskel sendiri itu diambil dari kalimat lokal is scale. Jadi yang artinya itu kayak harapan dari produk lokal dari Jawa Timur untuk menjangkau skala yang lebih besar. Nah, seperti itu. Terus untuk produk kami itu tas yang diproduksi dari kulit sintetis dengan balutan corak batik asli Indonesia. Jadi tas ini tuh ringan dan tetap mengikuti model perkembangan zaman, sangat sesuai digunakan untuk perempuan saat tren masa kini. Tas lempang ini tuh dikhususkan untuk membawa barang-barang kecil seperti kartu nama, smartphone, uang kertas dan sebagainya. Dengan adanya Loiskel ini diharapkan calon konsumen itu tidak perlu merasa khawatir lagi untuk membawa barang-barang kecil karena tas lempang ini cukup efisien dan praktis untuk dibawa. Nah, seperti itu Mas Habib. Oke, tadi kayaknya belum terdengar ya. SDG-nya apa? Oh iya, untuk SDG-nya Loiskel ini itu nomor 8, yaitu Decent Work and Economic Growth, yaitu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, serta nomor 17 yaitu Partnership for the Goals, yaitu dengan berpartner dengan mitra kami. Oke, berarti dengan adanya Loiskel ini diharapkan teman-teman yang diberdayakan itu pendapatannya bisa meningkat ya, Mas Yuda? Benar seperti itu? Iya, Mbak. Oke, benar. Oke, mantap banget ya. Jadi kita tahu bahwasannya teman-teman di sini nggak hanya syukur-syukur lah bahasa Jawanya ya. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa itu ya. Pokoknya nggak hanya langsung bekerja sama sosial, oh ini harus sosial, tapi mengangkat SDG yang emang lagi digencarkan di ITS ini ya. Bahkan ITS punya tim khusus yang namanya SDG Center buat berfokus pada pengembangan SDG dan pelaksanaan SDG di ITS dan lingkungan sekitar gitu Mbak Refti. Oke Mbak Refti, sebelumnya kita sebelum ke Gnitentik ya, ini namanya keren banget, Gnitentik ada kol-kolahnya. Sebelumnya ini kayaknya udah siap sama produknya juga nih Mas Habib, aku spoiler dikit dulu nih. Iya silakan spoiler dikit. Nah spoiler dikit karena sebelum ke Gnitentik apa ya, aku bacanya maaf ya kalau salah, nanti mungkin bisa di spell ulang. Ini kita sebelum kita ke orang yang di balik layarnya, kita ini dulu kali ya, tampilkan dulu video dari Gnitentik ini. Iya.
Mantap, coexisting with plastic. Nah, langsung aja nih kita sambut nih Mbak Alvira. Halo, tampaknya udah mau memamerkan juga nih produknya nih. Silakan Mbak Alvira, apa nih latar belakang dan SDG yang diselesaikan oleh Nitantic? Jadi halo semuanya, sebelumnya saya izin untuk lepas masker dulu ya. Oh ya, ini tuh saya lagi pakai produk Strap Max cantik dari Nitantic. Nah, latar belakangnya ini karena kita ngangkat concern, kan kita kemana-mana sekarang harus pakai masker nih, tapi kita tuh bingung kayak harus naruh di mana. Kalau misalnya taruh di meja, takutnya udah kena udah nggak steril lagi. Jadi kita menginovasikan produk Strap Max. Lalu kenapa harus pakai plastik? Karena apalagi di masa sekarang ya harus semuanya serba online, sampah plastik jadi makin meningkat. Jadi kita tuh ngangkat hal itu juga, yaitu Strap Max dengan rajutan plastik seperti ini. Oke. Nah, untuk SDG-nya gimana nih, Mbak Alvira? Kira-kira berapa? Untuk SDG-nya kita ngambil nomor 8, yaitu Good Job and Economic Health. Kita itu memberdayakan masyarakat juga yang terdampak COVID, yaitu Ibu Fajar, pengrajin dari Desa Pagerbojo. Selain itu, kita juga mengangkat SDGs nomor 12, yaitu Responsible Consumption, yaitu mendaur ulang sampah plastik biar bisa dipakai ulang. Mantap. Benar-benar memperhatikan kondisi lingkungan ya, Mas Habib. Keren-keren. Oke, Mbak Refti. Coba kita tanya nih, kan teman-teman udah jelasin latar belakangnya apa dan juga SDG-nya apa. Berarti kan perlu mitra ya untuk social entrepreneurship. Kira-kira mitranya teman-teman siapa dan gimana sih cara pendekatannya gitu teman? Ini ada pertanyaan dari Bu Agnes di YouTube. Halo Bu Agnes, beliau tanya gimana sih cara mendekati mitra yang mana mitranya sebelumnya udah punya pekerjaan dulu atau udah punya kerajinan dan udah zona nyaman gitu sama kerajinannya kayak gitu. Gimana cara teman-teman merayu para mitra ini biar mau kerjasama sama teman-teman tuh kayak gimana sih? Mungkin dimulai dari siapa nih Mas enaknya? Dari siapa ya? Terserah Mas Akbar, boleh Mas Akbar? Oke, tapi dibenarkan dulu mic-nya Mas Akbar ya. Saya sampai terlalu dekat sama. Apakah sudah terdengar Mas Habib? Oke, sudah terdengar dengan bagus sekali suaranya, merdu. Ya, mau jelasin dulu ya sebelumnya ya. Problemnya di sini kan banyak ibu rumah tangga atau single mom yang bermata pencarian sebagai penjahit itu mengalami penurunan omset selama pandemi ini. Nah, berangkat dari situlah nih kami tim Emisandi itu berupaya buat memberdayakan penjahit lokal, utamanya di Kota Bandung ini yang terdampak pandemi COVID-19. Dan akhirnya ini kita ketemu sama Bu Ugi. Ibu Ugi ini merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki penghasilan utama dari jasa jahitnya. Nah, sebelum pandemi ini, Ibu Ugi bisa mendapatkan minimal 1 requestan jahitan dalam 1 minggu. Nah, namun saat pandemi ini, Ibu Ugi sama sekali nggak dapat penghasilan buat per minggunya. Nah, dari situ kita ketemunya dengan Ibu Ugi. Kebetulan perwakilan dari kelompok kita itu dekat sama tempat tinggalnya, jadi tahu tentang kesehariannya. Oke, makasih Mas Akbar ya. Kita sedikit tahu lah ya, meskipun nggak kedengeran semua, tapi cukup terdengar lah Mas Akbar ya. Gimana caranya mereka itu merich ya, bahasa kerennya, bahasa jakselnya ya, merich mitra mereka itu seperti apa. Langsung aja kita close scale dulu Mbak Refti ya. Gimana sih cara mitranya siapa, cara ngerichnya gimana, dan pendekatannya yang digunakan itu apa Mas Yuda. Silakan Mas Yuda. Oke, terima kasih. Jadi untuk mitra kami itu berada di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Jadi yang alasan pertama kenapa kami milih mitra di situ itu yang pertama karena tempatnya itu dekat dengan salah satu anggota kami, yaitu yang berada di Mojokerto. Jadi kan untuk mengurangi dampak dari COVID ini kan untuk bisa lebih dekat itu lebih baik. Jadi untuk koordinasi maupun untuk kerjasamanya itu bisa langsung datang ke rumahnya, dan juga teman kami tadi itu ngasih laporan ke grup untuk bagaimana perkembangan dari produk ini, dan juga untuk mengawasi produksi dari tas ini tuh sampai mana, kemudian apakah ada revisi seperti itu. Jadi menggabungkan antara online dan offline. Mantap, jadi hibrid ya Mas Yuda ya.
di scale ini. Oke. Lanjut aja mungkin daripada berlama-lama lagi kita tanya ke tim sosio selanjutnya yaitu Sejagat. Silahkan mungkin Mbak Salsabila. Terima kasih Mbak Refti. Nah, dari Sejagat sendiri ini kami bermitra dengan Batik Vistara, yaitu produsen batik di Surabaya yang mayoritas pekerjanya merupakan penyandang disabilitas. Nah, meskipun mereka ini memiliki kekurangan, tapi teman-teman di Batik Vistara ini memiliki semangat yang tinggi untuk tetap produktif dan berkarya melalui produksi kain batik ini. Nah, oleh karena itu, tim Sejagat ingin berkontribusi dalam pengembangan Batik Vistara dan membantu mengembangkan ruang kerja inklusif bagi teman-teman disabilitas. Untuk pendekatan yang kami lakukan, pada awalnya kami datang langsung ke Batik Vistara. Dan dari mitra sendiri juga sangat terbuka terhadap kerjasama karena memang dari mitra masih membutuhkan pengembangan di bidang penjualan dan pemasaran. Jadi untuk pendekatannya sendiri kami memang menawarkan apa yang mitra butuhkan gitu. Kami bertanya dulu apa yang masih ingin dikembangkan dari mitra, lalu kami berusaha untuk membantu seperti itu. Oke, berarti dapat disimpulkan cara untuk mendekati pengrajin ya Mbak Sabil ya, yang bahkan udah punya produk nih, udah punya pakem desain, itu adalah tanya dulu mereka maunya apa gitu Mbak Sabil ya. Iya, betul seperti itu Mas. Pasti kan langsung ada sharing nggak sih? Ya Mbak Sabil, dari situ nanti jadinya saling sharing ya. Iya, benar banget Mas. Karena memang pasti dari pengrajin atau usaha yang sudah ada pun masih ada hal-hal yang harus dikembangkan. Jadi kita caranya mendekati yaitu dengan membantu mereka di bidang yang mereka masih ingin kembangkan seperti itu. Oke, keren banget Mbak Sabil. Langsung aja kita ke Kinitentik. Tapi ada catatan untuk Kinitentik, nanti sekalian promosi ya, biar jualan kamu banyak dibeli. Karena di sini yang penontonnya Sobat Desa ini dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan tadi ada yang salam-salam dari Ethiopia. Jadi langsung aja Mbak Elvira ya, silahkan jelaskan mitranya, lalu promosi. Nah, mitra kami ini Gerbojo, yaitu yang bernama Ibu Fajar. Nah, mitra kami ini adalah kenalan dari salah satu anggota tim kami yang kemudian untuk cara berkomunikasinya itu kami mengenalkan konsep kami. Yang pertama yaitu ingin strap max dengan rajutan plastik. Lalu setelah melakukan presentasi melalui Zoom meeting, respon yang didapat itu sangat positif. Ibu Fajar menerima tawaran tersebut dan coba melakukan dengan menerima tawaran kerja sama kami. Nah, langsung promosi aja ya. Iya, langsung aja. Nah, teman-teman yang mau punya produk Strap Max, tapi sekaligus untuk mendukung gerakan Zero Waste Lifestyle, kalian bisa banget nih beli beberapa varian. Ada Alana, ada Gema, ada Aruna, yang masing-masing kalian bisa beli dengan harga 40.000. Dengan membeli produk ini, kalian juga turut serta loh untuk membantu small business seperti kami, dan sebagai bentuk gerakan Zero Waste Lifestyle. Sekian. Oh ya, jangan lupa untuk kepoin Instagram dan TikTok kita, itu @Kinitentik. Terima kasih. Oke, mantep banget. Langsung aja di-follow ya, IG-nya Kinitentik, bukan IG-nya Mbak Nesia ya. Jadi langsung aja di-follow IG sama TikTok-nya Kinitentik. Langsung Loiskel, silahkan promosi, orang-orang, teman-teman Sobat Desa bisa beli di mana, dan kenapa harus beli kayak gitu. Oke, jadi silakan untuk membeli produk kami, yaitu tas kecil yang mudah dibawa untuk kemana-mana dan juga berbalut motif batik, serta tas ini tuh mudah dijumpai teman-teman, bisa di Shopee dengan nama Loiskel dan juga di Instagram dengan nama Loiskel juga. Berarti seperti itu. Oke, makasih Mas Yuda Ramadan. Oke Mbak Refti, kita langsung ke Mas Akbar Wahyono nih. Ayo sekarang promosi Mas Akbar ya, suaranya lebih dijernihkan lagi coba. Biar jelas nih terdengar oleh Sobat Desa di seluruh Indonesia ya Mas Habib ya. Nanti malah ke IG-nya Loiskel nanti yang mau beli. Iya, ntar salah lagi. Dan Mas Akbar. Halo, sudah terdengar? Sudah. Jangan lupa ya beli produk dari Amisandi sendiri. Ada 2 seri. Seri pertama itu ada tas belanja bernama Beliana yang terdiri dari 3 pilihan. Misi Mas Akbar kayaknya belum kedengeran deh Mas. Halo? Maaf. Apakah sudah terdengar? Sudah cukup. Ayo. Halo, apakah sudah terdengar? Sabib? Sudah Mas Akbar, sudah. Siap. Jangan lupa beli produk kami, Amisandi. Amisandi sendiri ini ada 2 series. Series pertama ada tas belanja bernama Beliana yang terdiri dari 3 pilihan warna.
yaitu hibiscus warna ungu, sapphire yang warna biru, dan medalion yang warna kuning. Dan untuk harganya sendiri cukup 50.000 aja. Dan untuk yang series kedua yaitu pots dengan series yang bernama Zehra yang terdiri dari 2 warna, yaitu sable warna hitam dan camel warna krim. Dan harganya itu 25.000 aja loh. Untuk pembelian produk kami bisa cek di bio Instagram kami amishandy.id atau bisa langsung scan barcode di poster yang kami buat. Terima kasih Mas Habib dan Mbak Refti. Oke, thank you Mas Akbar. Langsung aja ya ke Instagramnya teman-teman. Kita juga langsung aja ke Mbak Sabil dari Sejagat. Ayo Sejagat. Oke. Halo Sobat Desa, buat kalian yang suka fashion, suka OTD, suka bikin konten-konten di Instagram atau TikTok, dan ingin berkontribusi dalam pelestarian budaya Indonesia, langsung aja cek Instagram dan Shopee kami @jagat.co, karena kami punya baju batik dengan desain kekinian yang akan membuat penampilan kamu lebih keren. Jangan lupa di-follow biar nggak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Bersama Sejagat, kamu bisa jadi influencer yang keren. Jangan lupa bangga pakai batik. Terima kasih. Oke. Mantap. Yang mau jadi influencer segera ya kunjungi Instagramnya Sejagat. Mungkin Mantap. pakai produknya Sejagat langsung jadi Mas Al atau jadi Mbak Andin gitu ya. Oke, thank you semuanya teman-teman ya. Dari teman-teman Fashion Batch 2 ini, kita perlu nih Mbak Refti, setelah kita lihat teman-teman gimana perkembangannya dan gimana cara mulai bisnisnya, kita juga perlu tahu perspektif dari Bapak Ibu dosen yang mendampinginya itu kayak gimana. Terlebih lagi di industri fashion ini ya, mungkin Bapak Ibu dosen punya perspektif nih terhadap bisnis-bisnis di bidang fashion ini. Mungkin boleh nih Pak Rian dan Pak Satria mungkin memberikan feedbacknya sedikit untuk teman-teman dari fashion. Boleh, terima kasih Mbak Refti dan Mas Habib sudah memandu acara 1 jam yang lalu ya, mulai dari 1 jam yang lalu. Kemudian kesempatan ini saya ingin memberikan feedback, lebih bukan ke feedback, tapi memberikan apresiasi, karena pada dasarnya kegiatan sosio ini merupakan rekan-rekan dibuat ya, atau dikondisikan sebagaimana pahlawan di kota masing-masing ya, menjadikan agent of change di daerah masing-masing. Karena dengan bermitra itu artinya rekan-rekan sudah memberikan transfer knowledge. Teman-teman sudah rekan-rekan di manajemen bisnis ini sudah melakukan transfer knowledge untuk melalui pemberdayaan, transfer knowledge kepada industri-industri UMKM dan pemberdayaan desa, yang mana desa dan UMKM ini salah satu penopang PDB nasional sekitar 50%. Dan artinya teman-teman kalau misalkan ditanya apa kontribusimu terhadap negara, wah ini jawabannya sudah mantap banget ini. Mas Habib, Mbak Refti itu juga salah satu alumni kelas sosio ya, yang sudah semester 1 tahun lalu. Jadi artinya kalau ditanya apa kontribusimu terhadap negara, dengan bangga kalian harus bilang bahwasanya partisipasi dengan TV Desa, kemudian aktif di kelas sosio, kemudian aktif di NVC, itu merupakan salah satu bentuk rekan-rekan untuk berkontribusi. Nah, kemudian ketika saya bilang soal industri fashion, ini tentunya rekan-rekan ini lebih up to date, karena mostly ya fashion ini akan mereka memproduksi sesuai dengan voice of customer, sesuai dengan market. Ya, market itu selalu diikuti sangat dinamis sekali. Jadi dan pengetahuan soal taste atau selera, kemudian tren terkini itu sangat bersinggungan sekali dengan rekan-rekan yang mana ini generasi milenial gitu ya. Dan tentunya ini akan menjadi menambah kasanah di belantika fashionable di Indonesia gitu, rekan-rekan, dengan menambah unsur etnik. Tadi kan ada yang dari The Nun. Kemudian Nitetik dengan memberikan sekarang strap, dulu nggak pernah kepikiran strap itu apa gitu ya. Mungkin rekan-rekan dulu tahu kalau pakai kacamata itu kan ada biar gak lepas. Nah, sekarang sudah menjadi bentuk salah satu instrumen fashion itu ya. Jadi stay health, untuk melindungi diri menggunakan strap gitu ya, untuk menggunakan masker, menggunakan strap, tapi juga stay cool ya dalam berbusana seperti itu. Jadi rekan-rekan saat ini memang contoh. Semoga aja MB ini membuat kiblat fashion Indonesia nih, terutama untuk UMKM, buatan UMKM ini, UMKM nasional. Jadi kiblat fashion nasional ini, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk rekan-rekan semuanya, dan saya apresiasi untuk kerja kerasnya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Refti dan Mas Habib.
Baik, thank you very much Pak Rian. Keren banget apa bahasa Inggris ya. Jadi kita dapat banyak overview bahwasanya dari sini kita bisa tahu bahwasan desainnya itu baru-baru Mbak Refti ya, dan bahkan bisa jadi kiblat fashion nasional kayak gitu. Kalau kata anak sekarang sih estetik ya Mas Habib ya. Iya, berbicara estetik ada lagi yang estetik, yaitu tentang home decor. Nah, langsung aja video home decornya, silahkan. Selamat siang dan selamat datang kembali di Dure News. Hari ini bersama saya Tafia Salati akan membahas dampak COVID-19 terhadap UMKM yang berada di Desa Anjun Pleret, Purwakarta. Seperti yang kita tahu, di sana banyak sekali toko-toko keramik yang terdampak akibat COVID ini, seperti berkurangnya konsumen, berkurangnya juga pendapatan dan juga penghasilan dari para pengrajin keramik di sana. Berikut liputannya. Dure punya solusinya. Produk keramik Raksa Series dan Melak Series hadir untuk membantu ekonomi para pengrajin dan mengurangi solid waste dari overproduction. Makanya jangan lupa untuk cek Instagram kami di dure.potri dan jangan lupa untuk dibeli ya. Bye! Halo semuanya, perkenalkan kami dari gardepan.id. Apa sih gardepan itu? Gardepan adalah ide bisnis kami yang diambil dari kata garden dan urban. Artinya, kami ingin memberdayakan antara lingkungan dengan para yatim piatu. Nah, semua ini berangkat dari latar belakang, yaitu kami melihat tumpukan limbah masker yang berada di daerah Keputih, Surabaya, dan kami miris melihatnya, sehingga kami ingin mengembangkan sebuah ide yang dapat mengolah limbah masker tersebut. Nah, setelah kita bekerja sama dengan Panti Asuhan B.J. Habibie, kami membuat 2 varian produk. Yang pertama adalah pot dari limbah masker, dan yang kedua adalah pot dari limbah sabut kelapa. Nah, kalau kalian kepo dengan Instagram kami atau yang lainnya, kalian bisa scan barcode ini. Selamat mencoba! Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Saya bingung, kamu juga bingung. Itu gunungnya segede apa? Pada zaman dahulu. Eits, apaan dah? Yuk kita mulai aja videonya. Berawal dari permasalahan menumpuknya sampah cangkang kerang di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, kerang-kerang di desa tersebut dikupas oleh kaum perempuan dengan upah yang sangat minim. Di latar belakangi hal tersebut, kami menciptakan Skrup ini, sebuah bisnis berbasis sosiopreneur yang menggunakan SDGs nomor 5, 8, dan 17 yang bermitra dengan para nelayan kerang dan perempuan pengupas kerang di Desa Banyu Urip. Skrup ini bersama mitra saat ini telah meluncurkan produk coaster dengan 3 series yang berbahan dasar resin dan cangkang kerang. Ada Zelena, Zelato, dan Modra series. Ketiga series tersebut dibanderol dengan harga Rp45.000 per piecesnya.
Kedepannya, Scrupini bersama mitra berencana membuat upcoming produk berupa pen holder. Jujur keren parah sih Scrupini ini. Inilah orang-orang di balik suksesnya Scrupini. Kepo ya sama Scrupini? For more information, please follow us. Mantap. Dari permasalahan-permasalahan sampah dan lain-lain bisa jadi home decor yang keren-keren banget. Ini kita udah ada di sini kan ya semuanya nih, tim-tim dari home decoration. Nah, sepertinya udah pada mulai on cam nih Mas Habib. Tanpa berlama-lama lagi karena kita waktunya ini makin limit ya Mas Habib, kita langsung tanya aja kali ya, kira-kira teman-teman di sini cara mitranya siapa dan cara teman-teman di sini koordinasi sama mitranya tuh gimana sih? Mungkin dimulai dari Bambuana, mungkin Mbak Nada, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Rafti, Mas Habib. Ya, kenapa Mas Habib? Logonya kayak logo BI ya. Oh, iya, itu logonya Bambuana gitu. Jadi Bambuana itu namanya aslinya itu bambu sama bujana gitu. Artinya itu dunia bambu gitu. Jadi kita berharap kita bisa jadi dunia bambu gitu. Terus habis itu tadi kan ditanya tentang mitra ya. Jadi Bambuana ini bermitra dengan pengrajin bambu yang ada di Desa Ngoro. Desa Ngoro itu ada di daerah Jombang gitu sih Mbak Refti. Untuk komunikasinya sendiri karena sekarang juga masih pandemi, jadi kita berfokusnya ke komunikasi online gitu sih. Tapi beberapa kami juga pergi ke Jombang untuk survei gitu sih. Itu cara kalian ngerayu mitranya gimana? Boleh tahu nggak Nada? Oh, kalau ngerayu mitranya, kita ke sana sih datang, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing tentang tujuan maksud kita itu kayak gimana, terus ke depannya kita mau kayak gimana, terus ternyata nemuin tuh kita sama mitranya punya nilai yang cocok tuh buat ke depannya, buat jadiin bambu ini sebagai lifestyle di kalangan masyarakat Indonesia, terus kita klik, akhirnya kita bisa kerja sama bareng gitu sih. Mantap, jadi ngerayunya secara offline, tapi komunikasinya secara online nih Mas Habib kalau Bambuana. Oke, makasih Mbak Nada. Mungkin selanjutnya ke siapa nih Mas Habib? Scrupini, lucu banget gitu katanya. Namanya Scrupini gitu. Silakan Scrupini jelaskan ya mitra. Namanya Scrupini kenapa, terus mitranya siapa, cara pendekatannya gimana? Ya, Scrupini sendiri itu diambil dari bahasa Slovakia yang artinya kerang. Nah, kenapa sih kok kerang? Karena bahan baku dari Scrupini sendiri ini dari kerang. Karena di Desa Banyu Urip ini banyak banget penumpukan sampah kerang, dan di sana itu buang sampah cangkang kerang aja tuh harus bayar. Jadi kita berinisiatif buat memanfaatkannya. Nah, buat mitranya sendiri, di sana itu ada ibu-ibu pengupas cangkang kerang dan dibayarnya itu cuma Rp4.000 per hari. Jadi kita mengajak ibu-ibu pengupas cangkang kerang untuk bermitra dengan kita buat bikin home furniture yang udah kita buat, yaitu yang pertama ini tuh tatakan gelas. Gitu, Mas. Mantap, berarti sekalian mendukung ekonomi growth juga kali ya untuk para pengrajin kerang itu. Iya, benar. Keren banget. Lanjut langsung ke Dure Potri nih, mungkin Mbak Tasya bisa langsung dijelasin nih mitranya siapa, cara kalian ngerayunya gimana, dan komunikasinya seperti apa. Silakan. Halo Mbak Refti dan juga Mas Habib. Jadi di sini aku Dure itu ngambil mitra dari pengrajin keramik di Desa Anjun di Pleret di Purwakarta. Kalau untuk masalah komunikasi dan kita gimana nyara temuinnya itu sendiri, sebelumnya itu udah penelitian terlebih dahulu. Waktu itu udah ada yang pendekatan sendiri sama Pleretnya sendiri di pengrajin di sana. Jadi udah ada kenalan-kenalan di sana. Jadi untuk cari mitranya sendiri kita ke beberapa toko dan kita cari yang mana yang bisa kita melakukan pendekatan dan bisa kita kelola untuk pengembangannya. Kayak gitu sih Mbak. Dan kalau untuk pengembangannya sendiri karena di sana benar-benar masih minim banget ya kalau pengertian tentang media sosial. Jadi sebelum PPKM ini kita juga sering ke sana minimal at least sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi kita bisa lebih mantau lagi gimana perkembangan di sananya. Kayak gitu.
Mantap, keren-keren. Oke, tanpa berlama-lama, langsung ke tim yang terakhir nih untuk pertanyaan yang pertama. Silakan Mas Daniel dari garda depan. Selamat malam Mbak Refti dan Mas Habib. Di sini garda depan itu menjual sebuah produk pot yang berasal dari limbah masker dan Kamboja yang dicampur. Nah itu bertempat di Surabaya dan kami bermitra dengan Panti Asuhan B.J. Habibie yang letaknya di dekat SMK 10 Surabaya. Dan di situ kami bekerja samanya untuk mengelola secara bersama-sama karena di daerah Keputih sendiri banyak tumpukan masker dan di sana juga terdapat sebuah tempat pemakaman gitu karena di situ juga banyak sumber untuk diambil sehingga gampang untuk mencari bahan-bahan dasarnya seperti itu. Oke, cara mendekati mitranya gimana Mas Daniel? Kenapa kok memutuskan gitu loh pakai mitra Panti Asuhan B.J. Habibie gitu? Nah, alasan yang pertama karena memang dekat dengan lokasi dan kami melihat banyak siswa atau anggota panti asuhan itu yang kurang berkreativitas selama pandemi ini karena terhalang suatu pandemi ini, sehingga kami memutuskan untuk ke sana dan cara mendekatinya kami mendekati dari pemilik mitra tersebut yaitu Bapak Mahfud untuk dilakukan komunikasi dan karena pandemi, untuk selanjutnya kami berkomunikasinya lewat WhatsApp dan sewaktu-waktu kami datang ke sana bersama-sama. Oke Mas Daniel, jadi kadang ya offline gitu ya, tapi karena pandemi ini jadi banyakkan online-nya gitu ya. Oke teman-teman dari Home Decor ya, tadi di videonya udah banyak nampilin latar belakangnya, juga nampilin produknya kayak apa Permasalahan yang sih. diselesaikan juga nih Mas Habib. Ya, tadi juga kita tanya mitranya siapa juga kita udah banyak tahu ya bahwa beragam mitranya dari yang mulai pengrajin, ada yang ibu-ibu tepi pantai, mungkin yang suka lihat senja ya ibu-ibunya. Terus ada juga pengrajin bambu atau juga panti asuhan. Iya, benar. Ya. Nah, lanjut lagi aja nih Mas Habib. Karena produknya keren-keren banget nih, pasti banyak banget kan yang pengen beli. Nah, jadi kita kepoin aja nih media promosi atau kira-kira ada e-commerce, media sosial yang bisa kita kunjungin kalau kita mau beli atau mau lihat-lihat. Boleh silakan dari garda depan mungkin. Ya, jadi promosi ya. Sebutkan kenapa kok orang-orang harus beli gitu. Sobat Desa kok harus beli produk kamu itu kenapa gitu. Oke, terima kasih. Jadi karena pertama produk ini adalah unik dan kami mengusung tema minimalis. Bagi orang-orang yang suka berkebun dan suka dekorasi yang minimalis, wajib banget buat beli dan langsung kepoin aja ke Shopee. Kami ada di Shopee yang bernama gardapan.id, atau kalau misal mau tanya-tanya lebih lanjut bisa ke Instagram kami yang namanya juga sama, gardapan.id. Terima kasih. Oke, garda depan. Silakan Mbak Refti. Oke, dilanjut aja nih, grup ini silakan promosikan barangmu. Oke, Mas. Jadi sekarang kan lagi zamannya WFH ya, dan biasanya kan kalau kerja atau nugas gitu kan ditemenin sama nyemil sambil ngopi, sambil minum boba gitu kan, biar berkasnya nggak basah gitu kan, biar estetik juga gitu kan bisa ya, sambil dikasih katakan gelas biar estetik gitu. Jadi buat kalian kaum estetik buat kunjungin Halo? @Skrupini atau bisa ya loh Mbak. Oke, tadi agak kurang jelas Firda. Ya, aku ulangi ya. Instagramnya aja mungkin apa nih buat teman-teman Sobat Desa? Buat Instagram sama Shopee-nya bisa kunjungin di @Skrupini, dan di Instagramnya juga ada yang bisa disambungin langsung ke WhatsApp sama di Shopee juga. Oke, mantap. Terima kasih tim Skrup ini. Nah, lanjut ke Bambuana, silakan ada. Oke, terima kasih. Jadi aku mau kasih tahu sih kenapa sih
penonton dari TV Desa itu harus banget membeli produk dari Bambuana, karena produk-produk Bambuana ini dibikin dengan sepenuh hati oleh pengrajin-pengrajin yang ada di Desa Ngoro, Jombang. Dan dengan kalian membeli produk Bambuana ini, kalian juga udah membantu kesejahteraan bagi pengrajin yang ada di Desa Ngoro, Jombang. Dan selain itu, dengan kalian membeli produk Bambuana, kalian sudah mendukung campaign Zero Waste yang ada di Indonesia dan menjadikan bambu sebagai bagian dari lifestyle kita. Gitu. Dan untuk kalian yang kepo, untuk produk-produknya itu kayak gimana aja, saat ini tuh ada 2 produk, yaitu cutlery dengan harga 45.000 dan juga mug yang dikombinasikan dengan stainless dengan harga 50.000. Untuk yang kepo gimana tuh bentuk produknya, bisa banget cek di Instagram kami, ada di @bambuana.id, dan kalau misalnya adanya Facebook nih, itu bisa banget cek di Facebook kita juga, ada di Bambuana Kitchenware. Dan kalau misalnya udah pingin langsung check out, itu bisa banget langsung ke Tokopedia kami, ada di Bambuana. Terima kasih. Oke, mantap tim Bambuana. Lanjut ke Dure Putri, silakan Tasya. Ya, halo semuanya. Jadi dari Dure sendiri punya sosial media, itu Instagram dure.potri, dan bisa langsung terhubung ke link tree kami untuk marketplace, yaitu ada Shopee dan Tokopedia dure.potri. Dan kapan lagi kita bisa beli barang-barang estetik tapi tetap punya nilai value sosial dengan membantu desa di Ajun Pleret untuk pengrajin-pengrajinnya. Terima kasih. Oke, mantap. Jadi untuk Sobat Desa semua, dicek ya produk-produknya dari tadi sesi 1 sampai sesi 3 ini, karena dengan kalian membeli, kalian juga secara gak langsung ikut memberdayakan sobat-sobat atau pengrajin-pengrajin desa gitu ya. Oke, di sini kita udah gak kerasa nih Sobat Desa, udah 90 menit berlalu dengan ngobrol-ngobrol sama tim mahasiswa yang benar-benar kreatif banget produk-produknya dan bagus-bagus juga. Nah, ini karena udah 90 menit, mungkin Pak Rian atau Pak Satria nih ada closing statement untuk teman-teman di sini dan juga Sobat Desa di rumah mungkin? Monggo Pak Sat. Baik, terima kasih Pak Rian, Mbak Refti, dan Sobat TV Desa sekalian. Jadi, di kala periode pandemi ini menjadi momentum yang cukup berat bagi kita semua. Namun momentum yang berat itu tidak membuat kita surut ya, atau tidak membuat kita untuk putus asa. Jadikan momentum ini sebagai peluang, di mana itu sudah dicontohkan oleh teman-teman mahasiswa manajemen bisnis dengan melakukan inovasi berbasiskan teknologi, yang kami kira bahwa anak-anak di usia mereka ini sudah cukup sudah cukup mengenal teknologi dengan baik, sehingga batasan geografi, batasan waktu, dan batasan wilayah itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Jadikan peluang ini, kematangan dari teknologi, menjadi peluang untuk bisnis, sehingga Sobat TV Desa dapat mengoptimalkan produk-produk lokalnya dengan memanfaatkan generasi muda. Jadi mungkin misalnya yang memiliki keterampilan adalah orang-orang yang sudah berusia, maka bekerja samalah dengan anak-anak muda agar dapat berkolaborasi, menggunakan sistem yang berbasis teknologi agar dapat memperluas cakupan produk yang ingin ditawarkan. Sehingga harapannya adalah kondisi pandemi ini tidak membuat kita terpuruk, tapi kita akan terus bisa bertahan dan lebih berhasil ya, sehingga melihat dari sudut pandang yang positif itu menjadi hal yang sangat fundamental di periode pandemi ini. Begitu Mbak Refti. Oke, terima kasih banyak Pak Satria. Jadi pandemi ini bukan sebuah halangan ya, tapi di pandemi ini kita harus terus putar otak untuk tetap jadi produktif dan menghasilkan produk-produk yang juga bermanfaat bagi masyarakat. Gitu Mas Habib. Oke, betul banget Mbak Refti. Sayangnya Mbak Refti, meskipun seru banget ya pembahasan tentang gimana sih memberdayakan desa melalui mata kuliah Sosiopreneur ini, ya saja kita perlu berpamitan nih Mbak Refti. Kita perlu undur diri karena emang waktu sudah memisahkan kita, kayak di perpisahan-perpisahan ya. Waktu sudah memisahkan kita. Jadi sekian dari talk show mini-mini pada malam hari ini dari kami bekerja sama dengan TV Desa dan SDG Center ITS.
kami dari perwakilan panitia dan MC mau undur diri dalam acara malam hari ini, Mbak Refti ya. Ini ada pantun sedikit dari saya. Jalan-jalan ke Balikpapan, lagi cari makan ketemu Pak Rian. Segala kesalahan mohon dimaafkan, untuk kesayangan kapan jalan-jalan. Tapi berhubung PPKM, jadi lebih baik di rumah saja Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Sobat Desa, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa makan yang bergizi dan minum yang bergizi. Seperti itu Mbak Refti. Betul, jadi semuanya stay safe and stay healthy. Saya Refti dan teman saya Habib. Jangan lupa beli produk-produk dari teman-teman kewirausahaan sosial. Kami pamit undur diri dulu. Dadah semua. Dadah semua, thank you semua.